Masya Allah. Jadi akhirnya gue bangun bisnis gitu. Di tengah kesibukan saudari Marsha dalam berkuliah, dia masih bisa menyempatkan waktunya untuk mengajar di beberapa sekolah ataupun madrasah gitu ya. Terus gimana sih cara membagi waktunya gitu sebagai seorang mahasiswi gitu? Jujur gue ketika gue tenggelam menjadi sebuah guru ya, menjadi seorang guru di sebuah sekolahan, itu gue nggak tahu karena gue mikirnya, oh gue pengen nih punya penghasilan sendiri di saat kuliah juga. Jadi gue ngambil kesempatan ngajar itu di saat waktu libur kuliah. Jadi waktu libur kuliah 3 bulan, dan gue manfaatin waktu itu buat gue ngajar kayak gitu. Jadi selama kemarin dari bulan Januari Februari Maret itu gue tenggelam menjadi seorang guru. Sebenarnya gue ketagihan karena mendapat cuan gitu kan. Cuma karena gue mikir, oh gue udah semester 5 tanggung lah kalau nggak dilanjutin. Jadi akhirnya gue cuma ngambil waktu itu kan kayak magang selama 3 bulan doang. Terus ya udah selesai, terus gue masuk kuliah. Nah mungkin ntar tahun depan gue bakal kayak gitu lagi. Oh berarti ya sekarang aktivitas mengajarnya itu divakumkan sementara gitu ya? Betul. Dan akan dilanjutkan setelah ada waktu yang lebih rendah. Iya, betul. Wah keren banget ya saudara ini bisa menginspirasi kita gitu ya, bisa membagi waktunya antara kuliah dan juga pekerjaan. Jadi kalau ada uang itu apa ya? Sumber kebahagiaan. Iya, kalau nggak ada uang kayak nggak bahagia. Betul. Kita apa gitu ya Iya. dari Marsha. Ngomong-ngomong nih ya, kita udah berbicara tentang prestasi. Kemarin nih gue nih denger gosip-gosip miring nih di media. Wah, apaan tuh? Gue denger tentang Marsha gitu tuh. Katanya Marsha sedang adalah dekat sama seseorang gitu tuh. Ya tapi tanda kutip agak toksik gitu hubungannya dan lebih ke arah gimana ya? Gue kayak enak gitu tuh ngomongnya gitu ya. Gimana sih pendapat Marsha tentang media yang mengabarkan tentang gosip-gosip miring kayak gitu? Pendapat Marsha sendiri bagaimana tentang hubungan Marsha gitu? Sebenarnya yang diomongin media itu benar ya, benar adanya kalau misalnya gue lagi menjalin hubungan toxic relationship kayak gitu. Cuman gue nya sendiri yang gue udah sadar kalau gue tuh masuk ke toxic relationship, tapi gue nggak bisa lepas dari toxic relationship itu karena nikmat coy. Karena dari nikmatnya itu malah bikin gue jadi susah lepas. Nggak tahu kenapa, gue tuh intinya kunci dari sebuah hubungan menurut gue itu gue nyaman sama dia ya udah. Jadi apapun kejelekannya dia, gue bakalan bodo amat kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah yang namanya cinta kayak kita gitu. Buta, Iya. udah bucin itu. Ya walaupun udah dikasih tahu sama temen juga kayak jangan denger aja. Gue dengerin karena apa yang menurut gue mau gue lakuin ya gue bakal lakuin apapun itu kondisinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang hubungan, gimana nih hubungannya sekarang? Apa tetap dilanjut aja apa gimana gitu saudara Marsa? Untuk sekarang ini gue lagi ngejaga jarak dari dia sendiri karena gue udah mulai capek ya terus-terusan buat ngebatin karena di saat satu posisi gue sama dia gue nggak bisa fly free. Di saat gue nggak sama dia gue bisa cari kerja, gue bisa lebih berkembang lagi. Tapi pas gue sama dia tuh gue benar-benar kekekang. Padahal dia nggak ngekang gue, padahal dia nggak ngelarang gue buat ini itu, tapi gue merasa gue kekekang karena pikiran gue terbuai sama dia semua. Jadi gue nggak bisa mikirin kuliah gue, kerja gue, jadi gue nggak bisa ngebagi. Buset banget gitu ya. Tapi kelihatannya saudara Marsa itu tetap strong gitu ya menjalani hari. Karena gue anak pertama, jadi batin pundak gue harus kuat. Harus banget buat baja gitu ya. Nah kalau misalnya udah gue dengerin gitu keluh kesah dan juga cerita yang sangat menarik gitu dari Marsha ini, terus lu tuh kedepannya mau gimana nih sama hubungan lu, mau dibawa kemana? Apalagi lu kan sekarang kayak ngegantungin dia, udah selesai hubungannya tapi lu masih kayak komunikasi tetap baik, gimana tuh kedepannya gitu? Jujur gue balik lagi ke konsep dimana takdir jodoh udah di atas sama yang di atas. Cuman untuk saat ini gue lebih ya udah selagi bisa dijalanin gue bakal jalanin. Cuman kalau memang tak ke depannya udah ada tanda-tanda yang emang sepikirannya tuh gue nggak bisa ngelanjutin, gak bakal gue lanjutin, bakal gue clearin dan gue bakal stopin itu. Karena gue nggak mau lah gila masa depan gue dihambat cuma gara-gara itu orang kan. Gue mau gue sebagai anak pertama bisa memberikan membantu ekonomi keluarga gue, ngasih uang ke adik-adik gue, dan gue nggak mau cuma gara-gara satu cowok masa depan gue tuh jadi madesuk alias masa depan suram. Iya, keren banget madesuk gitu ya bahasa anak sekarang. Bahasa depan apa? Suram. Lalu lu udah tahu kan gitu hubungan lu sama dia itu toksik, gak baik, tapi lu tetap stay sama dia. Tapi jawaban lu akhirnya lu gak mau akhirnya masa depan lu suram. Nah kalau misalnya didengar gitu ya dari cerita lu nih, lu tuh emang lagi ngejalanin hubungan yang toksik gitu ya saya. Udah gitu tapi lu masih ngejalanin dan lu bilang tadi gue gak mau masa depan gue tuh madesuk, masa depan suram gitu ya. Tapi gimana gitu dengan
coba buat kayak ngambil waktu untuk sendiri gitu. Gue bakalan berpikir ke depannya gue bakalan kayak gimana. Kalaupun emang hasilnya emang gue harus jauh sama dia, mau gak mau rasa sakit itu harus gue pendem kayak gitu demi masa depan gue yang cerah kayak gitu. Waduh, itu sad banget ya cerita hari ini. Tapi buat kedepannya, Marsha tuh kan udah banyak banget nih gue sendiri tentang itu. Tapi Marsha tetap stay sama dia, karir tapi gak bakal ke ini kan? Gak bakal ngeganggu karirnya. Pokoknya buat Marsha semoga kedepannya lebih baik lagi. Karirnya makin baik. Amin. Tetap cepat dipertemukan sama Dengan jodoh yang terbaik. Ya pokoknya itu. Balik lagi ke lu ya. Iya, Semoga betul. lu dipertemukan dengan cowok yang terbaik. Wih, amin banget lah. Terima kasih Marsha udah hadir di Sama-sama. mana di Gila Podcast. Gila Podcast. Jadi kita punya DL, bukan DL sih kayak jargon gitu. Gila Podcast. Iya. Oke. Siap. 1, 2, 3 Gila Podcast. Iya. Makasih udah nyempetin waktunya buat hadir di Gila Podcast ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan bisa hadir Marsha di Gila Podcast ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita bakal pindah ke narasumber kedua yang juga super menginspirasi. Oke, terima kasih. Bye. Oke, kembali lagi bersama gue Wiwin Susilawati. Nah, hari ini gue kedatangan narasumber yang kedua yaitu Dewi Kurnia. Selamat siang, Dewi Kurnia. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah, hari ini gue mau nanya ke Dewi, apa sih kegiatan hari ini tuh? Kegiatannya apa aja sih yang dilakuin gitu? Oh, kegiatan akhir-akhir ini Iya. Kegiatan akhir ini tuh ya biasa kuliah. Nah, terus kayak diselingin dengan jualan-jualan online shop itu. Oh, jualan juga? Ih, keren banget. Kalau boleh tahu itu jualan apa sih? Kayak online apa gitu? Ya, jualannya online shop. Jadi jualannya itu kita itu ada jualan kayak kerudung-kerudung Islami, kayak baju-baju gamis itu bisa dijual di kalangan mahasiswa-mahasiswa. Nah, mau nanya gini, apa sih motivasi dari saudara Dewi ya? Kenapa sih memilih untuk merintis usaha itu gitu? Kalau menurut saya usaha kayak gitu tuh lebih banyak diminati oleh kalangan-kalangan kita karena kan di Indonesia ini mayoritas Islami gitu ya. Nah, jadi saya tuh punya pemikiran gini. Jadi pasti orang-orang ini banyak yang memakai baju gamis, kayak kerudung Islami kayak gitu. Oh iya nih, ngomong ya, katanya nih Dewi ini merintis usahanya bukan sendiri gitu. Ada seseorang yang menemani. Ya bisa. Siapa sih itu kalau boleh tahu? Ya itu Apakah orang yang spesial? ya spesial. Spesial tapi nggak bisa dianggap pacar ya, bukan pacar. Tapi emang orangnya spesial. Komitmen aja gitu. Komitmen aja. Ya. Nah terus gimana sih proses dari seorang Dewi ini untuk merintis usahanya tersebut gitu? Gini, pertama, jadi kita tuh, Dewi tuh kan waktu itu libur libur kuliah Nah, libur kuliah, terus Dewi tuh kerja tuh sama dia, kayak ngikut dia gitu. Nah, terus dia itu kayak ngajak kerja sama tuh sama Dewi, jadi buat jualan online shop aja gitu. Karena dia emang jualannya bukan online shop. Jadi kita tuh Modalnya gitu. iya kayak bantu modal kayak gitu, kayak patungan gitu dari awal Dari nol banget nih. Nah, dari nol banget dari sekitar waktu itu kita patungan itu cuma 200.000 satu orang, kita belikan baju dulu. Nah, kita posting kita foto, nah baru kita upload di media. Oke. Oh ya, ngomong kan Dewi ini merintis usahanya kan sama orang spesial gitu kan, orang spesial yang mungkin nggak bisa dianggap sebagai pacar gitu. Nah itu tuh ada nggak sih jatuh bangunnya gitu, waktu ngembangin si bisnis itu? Jatuh bangunnya pasti ada ya dalam bisnis kayak gitu. Pernah juga nih waktu kita jualan, pernah kita juga ditipu. Iya, ditipu sama customer yang ya kayak gitulah namanya. Ya kayak gitu tuh ditipu, kayak kita udah ngirim barang nih. Nah, barang itu kayak nggak mau diterima
udah berapa lama sih gitu usaha dari seorang Dewi ini dengan partnernya berkembang gitu? Dari kapan gitu? Ya kalau usaha udah 4 tahun ke belakang. 4 tahun belakang. Nah, berkembangnya ini pada masa COVID. Nah, COVID kan kita kan nggak boleh keluar ya kan, nggak boleh keluar. Kita nggak PKM, kita harus pakai masker segala macam dan keluar juga kita nggak mau kan karena takut terserang virus. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi juga untuk membuat online shop ini karena emang pada masa-masa kayak gitu tuh orang-orang tuh kayak pada mesennya online. Iya, benar. Nah, itu sih masa-masa berjayanya sih. Itu. Nah, ngomong ya kan tadi katanya berkembang pesatnya itu pas waktu masa-masa COVID ya. Nah kalau boleh tahu itu omsetnya kira-kira berapa sih pendapatannya gitu? Omset kira-kira waktu COVID itu emang benar-benar membludak ya. Kita aja sampai nggak bisa pegang gitu kayak masih banyak gitu customernya. Nah, omsetnya kira-kira 1 bulan itu bisa sampai 30 juta. Amin, amin. Nah kira-kira nanti bakal ada produk baru nggak sih selain dari apa sih tadi baju-baju itu gitu? Takutnya ada nanti. Ya insya Allah sih sekitar 2-3 bulan ke depan mau launching produk baru gitu aja. Mohon doanya ya. Iya. Semoga lancar terus ke depannya bisnisnya juga usahanya sama partnernya juga semoga berjodoh ya. Amin. Nah mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan gitu ditanyakan kepada Dewi. Terima kasih udah hadir di Gila Podcast. Nah kita juga ada yel nih juga ada jargon dari Gila Podcast itu sendiri. Kalau misalkan gua bilang Gila Podcast, iya, gitu, oke? Sama aja ya. Gila Podcast, iya. Oke, terima kasih kepada Dewi Kurnia yang sudah hadir. Semoga nanti bisa ketemu lagi nih di Gila Podcastnya. Dan semoga bisa menginspirasi. Iya, bisa menginspirasi juga. Terima kasih Dewi. Oke, podcast kita hari ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Dan ya itu dia. Sekian dari